Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya tulis setelah melihat podcastnya Bang Haji Rhoma Irama dengan Profesor Anhar Gonggong di Bisikan Rhoma Irama, dan durasi video podcast Bang Haji Rhoma Irama dengan Profesor Anhar Gonggong ini kurang lebih 33 menit lebih 38 detikan, dan itu saya lihat full tanpa saya skip-skip, sehingga saya bisa menulis beberapa poin. Tepatnya ada 11 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bahwa di awal-awal podcast beliau Profesor Anhar Gonggong ini tidak berkenan maksud saya dipanggil seorang profesor, akan tetapi Profesor Anhar Gonggong ini lebih nyaman dipanggil seorang pelajar sejarah. Ini tentu bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua, bahwa setinggi apapun ilmu kita, sepakar apapun pakar kita, kita harus mengedepankan ketawaduan kita, kerendahan kita. Dan inilah ciri khas karakter atau akhlak orang-orang Nusantara yang penuh dengan ketawaduan, bukan sombong. Kemudian yang kedua, bahwa Profesor Anhar Gonggong ini selama kurang lebih 10 tahunan ya di Depsos, Departemen Sosial, serta menjadi tim penilai peneliti dari calon-calon pahlawan nasional. Beliau menyampaikan bahwa tidak satu pun yang beliau temukan, tentunya dalam hal penjelasan sejarah, bahwa Pangeran Diponegoro itu Habib, beliau tidak pernah menemukan. Imam Bonjol itu Habib, beliau tidak menemukan. Cut Nyak itu Habibah, beliau tidak menemukan. Kemudian yang ketiga, poin penting yang ketiga, Profesor Anhar Gonggong ini menyampaikan bahwa seseorang yang menjadi ahli sejarah itu di samping didukung kecerdasan intelektual, juga harus didukung dengan kecerdasan spiritual. Ya, kalau bahasa beliau itu adalah hati harus cair alias jujur. Ya, berarti kan seseorang yang menjadi pakar sejarah, ahli sejarah, itu di samping cerdas intelektualnya juga harus cerdas spiritualnya. Sehingga kalau cerdas intelektualnya kemudian cerdas spiritualnya, maka dia akan jujur, dan sejarah yang dia pelajari, yang ia dapat, akan dia sampaikan sejujur mungkin, sehingga fakta dengan realita sejarah yang ada. Beda lagi kalau hanya didukung dengan kecerdasan intelektualnya tanpa didukung dengan cerdas spiritualnya. Ya, ini bisa nanti sejarah dibelokkan, sejarah ini disampaikan tidak sesuai dengan semestinya yang ia pelajari dan ia dapat dari referensi-referensi sejarah yang dia pelajari gitu. Kemudian yang keempat, ya, bahwa Pangeran Diponegoro yang diklaim sebagai Habib bermarga Ba'abud ataupun bin Yahya dan Imam Bonjol
ini diklaim sebagai Habib dan bahkan sebagai kakek Rizik Syihab, itu jelas menurut Profesor Anhar Gonggong ini pasti bohong. Bahasanya bukan bohong, tapi pasti bohong. Ya pasti bohong. Ini artinya apa? Artinya bahwa dalam buku-buku sejarah tidak ada atau tidak pernah dijelaskan bahwa memang Pangeran Diponegoro Imam Bonjol itu adalah seorang Habib, tidak pernah. Kemudian poin yang kelima, ya, poin yang kelima ini yang juga perlu kita ketahui bersama bahwa Sultan Hamid, ya, Sultan Hamid itu bukan pahlawan nasional, tapi pahlawan Belanda. Kenapa? Karena pada tahun 1947 Sultan Hamid ini jabatannya dinaikkan oleh Belanda, yang awalnya dari kolonel ke mayor jenderal. Dan ketika Profesor Anhar Gonggong ini disodorkan dokumen-dokumen yang nantinya diseleksi untuk dijadikan sebuah kesimpulan bahwa Sultan Hamid ini layak menjadi pahlawan nasional apa tidak, dan dokumentasi itu didapat dari keluarga Sultan Hamid sendiri. Akhirnya Profesor Anhar Gonggong menyampaikan, bahkan di sampul awal pertama sudah dilihat bahwa Sultan Hamid ini pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan oleh Belanda, langsung tidak diterima. Alias apa? Alias bahwa Sultan Hamid itu bukan pahlawan nasional Indonesia, akan tetapi Sultan Hamid itu adalah pahlawan Belanda, karena pada tahun 1947 dan pada waktu itu Indonesia ini masih berjuang mati-matian untuk hidup merdeka, ini dinaikkan, malah menerima naik pangkat lah dari Belanda. Atau bahasa lainnya, Sultan Hamid itu bukan seorang pahlawan nasional, tapi pengkhianat bangsa. Kemudian yang keenam, poin yang keenam, bahwa dari golongan Habib ini mengatakan bahwa Sang Merah Putih ini adalah pencetusnya atau karya dari salah satu Habib. Ini jelas bohong. Jadi Sang Merah Putih ini adalah karya dari Mr. Muhammad Yamin. Itu sangat jelas sekali ya, dijelaskan oleh Profesor Anhar Gonggong. Kemudian yang ketujuh, poin yang ketujuh, bahwa para pahlawan nasional seperti Pangeran Diponegoro, kemudian Tengku Umar, kemudian Imam Bonjol, kemudian Cut Nyak Dien, ya, itu adalah putra-putri Nusantara Indonesia asli, bukan dari Yaman, bukan. Jadi sehingga kalau selama ini para habaib mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro Imam Bonjol, kemudian Cut Nyak Dien, Tengku Umar ini adalah dari keluarga mereka, ini jelas salah besar dan pasti bohongnya. Kemudian poin yang ke-8, bahwa ada sebuah keterangan Bung Karno sama Bung Hatta ini sebelum mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia ini terlebih dahulu minta restu Habib Ali Kuitang. Itu pasti bohong. Ceritanya, sejarahnya tidak ada Habib meminta restu dari Habib Ali Kuitang, tidak ada. Jadi jelas bohong apa yang disampaikan oleh oknum Habib yang mengatakan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta ini sebelum mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia minta restu dari Habib Ali Kuitang. Ini jelas bohong, tidak sesuai dengan fakta sejarah semestinya. Poin yang ke-9 yang saya tulis adalah bahwa penulis teks proklamasi
kemerdekaan Indonesia itu adalah Bung Karno. Ya. Sedangkan kalimat-kalimatnya ini dari Bung Hatta. Kenapa Bung Karno ini hanya menulis? Karena Bung Karno menganggap bahwa Bung Hatta inilah yang baik bahasa Indonesianya. Jadi kalimat bahasa Indonesia dari Bung Hatta ini dinilai lebih baik daripada Bung Karno. Loh, ini semestinya ditiru oleh pemimpin-pemimpin kita. Ya, jadi pemimpin-pemimpin kita itu tidak harus selalu merasa mampu dan mampu, enggak. Ya, sehingga kalau seorang pemimpin itu merasa dirinya itu ada kekurangannya, maka sebuah sistem, ya sebuah kementerian ini akan berjalan dengan baik. Kemudian poin yang ke-10, bahwa simbol negara Garuda itu tidak benar kalau yang mencetuskan adalah Habib Qadri atau Sultan Hamid lah, ya, tapi temannya Bung Karno, yakni Dullah. Nah, Dullah ini adalah temannya Bung Karno, sang pelukis. Jadi diperfikkan oleh Dullah. Jadi tidak benar kalau simbol negara Garuda itu buatan dari Habib Qadri atau Sultan Hamid, tidak benar. Kemudian yang ke-11, poin penting yang ke-11, bahwa makam Sumodiningrat yang ada di Semarang yang sudah dihabibkan menjadi Habib Toha bin Yahya itu jelas palsu, dan bahkan Profesor Anhar Gonggong ini menjawabnya dengan senyuman. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, itu 11 poin yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah 11 poin yang saya sampaikan ini bisa mewakili isi dari podcastnya Bang Haji Roma Irama dan Profesor Anhar Gonggong yang berdurasi 33 menit 38 detikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.